Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini ya saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Sirah Nabawiyah, yaitu tahapan pertama perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yaitu tahapan pertama perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir sekaligus rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah 610 Masehi dengan usia 40 tahun. Ia memiliki sejarah dakwah pada periode Mekah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai nuzul Al-Quran. Setelah itu selama 13 tahun 610 sampai 622 Masehi, secara berangsur-angsur wahyu berupa ayat Al-Quran diturunkan kepada beliau sebanyak 4.726 ayat, meliputi 89 surah. Salah satunya surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang turun setelah wahyu pertama, di mana surah Al-Mudaththir diturunkan dengan isi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW berdakwah, menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Sedangkan isi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah tentang keesaan Allah, hari kiamat sebagai hari pembalasan, kesucian jiwa, dan persaudaraan dan persatuan. Tujuan dari dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliannya dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah Subhanahu wa taala dan ajaran agama Islam yang disampaikannya, sekaligus agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar dapat tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka dalam berdakwah Rasulullah SAW pastinya mempunyai sebuah strategi, ya, yang mana strategi yang dakwah beliau lakukan, yang mana yang pertama itu adalah yaitu dakwah secara siriyah, ya. Dakwah secara siriyah itu dapat diartikan sebagai dakwah terbatas, yakni fase dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 3 tahun pertama risalah Islam diturunkan. Saat itu, dakwah masih terbatas di kalangan keluarga, kerabat, dan sahabat-sahabat terdekat Rasulullah SAW. Fase ini kerap kali disebut sebagai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Padahal, sebutan ini kurang tepat untuk disebut sebagai dakwah secara siriyah. Padahal dalam artiannya itu dakwah saja secara siriyah yaitu dakwah kepada orang-orang terdekat dari, yaitu keluarga, sahabat, nabi, ya, itu cangkupan atau ruang lingkup dari dakwah secara siriyah. Bukan berarti ajaran Islam itu harus disembunyikan, akan tetapi ruang dakwahnya itu hanya pada orang-orang terdekat, ya, orang-orang terdekat seperti keluarga, sahabat,
keluarga, sahabat, dan kerabatnya itu. Itu disebut dengan dakwah siriyah. Nah, di dalam kitab Manhaj Haroki Jilid 1 Robani Jilid 1 Munir Muhammad Al-Ghadban menjelaskan, menampakkan dakwah kepada orang-orang tertentu, keluarga, kerabat, dan sahabat. Di sini bukan berarti membatasi dakwah pada kelompok tertentu atau tingkatan tertentu saja di kalangan masyarakat. Dakwah tetap harus menjangkau semua lapisan yang ada di dalam masyarakat. Tetapi penjangkauan ini harus dilakukan melalui orang tertentu terlebih dahulu. Berarti pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan dakwahnya pada orang-orang yang terjangkau serta paling dimungkinkan untuk menerima Islam terlebih dahulu. Oleh karena itu, karakter-karakter orang yang menerima Islam di masa Syria adalah berkarakter lembut, tidak keras, seperti Abu Bakar bin Abu Quhafa, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Sedangkan karakter keras seperti Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab ada di masa dakwah Jahriyah. Hukum dakwah sendiri tetap tidak boleh dirahasiakan. Ia harus menjangkau semua orang. Menampakkan Islam merupakan tujuan utama dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya memiliki perencanaan dakwah yang matang, mulai dari strategi, sarana, manajemen, hingga tujuan dakwahnya. Beliau mengemban risalah Islam serta mendakwahkannya dengan penuh perhitungan strategis dalam menghadapi realitas, situasi, dan kondisi di lingkungan dakwahnya. Tidak heran jika yang paling awal beliau dakwahkan adalah keluarga, karib, kerabat, dan sahabat dekat beliau terlebih dahulu. Kenyataannya Rasulullah SAW memulai aktivitas dakwahnya dengan menyeru orang-orang terdekatnya dari kalangan keluarga dan sahabat terdekatnya. Maka sejarah telah membuktikan orang-orang yang paling pertama kali masuk Islam adalah istri beliau Khadijah binti Khailid, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, anak angkat beliau Zaid bin Harisah, dan sahabat terdekat beliau Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya keempat putri beliau yakni Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah juga menjadi orang-orang yang paling awal menerima Islam. Rasulullah SAW memulai aktivitas dakwahnya dengan menyeru orang-orang dari kalangan keluarga terdekatnya, karena mereka inilah yang paling dimungkinkan dalam menerima dakwah. Selain itu, tradisi, fanatisme, keluarga, dan kesukuan juga menjadi faktor penting mengapa Rasulullah SAW mendakwahkan keluarga, kerabat, dan sahabat terdekat beliau terlebih dahulu. Sebagai tokoh yang sangat paham akan tabiat lingkungan dan karakter masyarakat Quraisy yang selalu diwarnai persaingan serta fanatisme keluarga, beliau menyerukan dakwahnya secara kedekatan personal. Jika yang didakwahi adalah orang di luar keluarga terdekat, maka beliau mengandalkan pendekatan personal secara selektif, mengingat adanya fanatisme keluarga dan kekabilahan yang sudah mendarah daging dalam tradisi masyarakat Arab. Dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham diketahui bahwa Rasulullah SAW juga nampak mempertimbangkan kesiapan individu yang akan menerima Islam serta berperan aktif dalam mengemban risalah Islam. Di masa awal mengemban risalah Islam, orang-orang yang beliau seru untuk menerima Islam bukan mereka yang agak jauh secara kedekatan personal, serta bukan mereka yang tidak mampu untuk menjadi kader-kader dakwah. Persis seperti yang dituturkan oleh Muhammad Amazun, bagaimana para mukmin pemula ini dapat ikut berperan aktif mengikul tugas-tugas dakwah tanpa membahayakan proses dakwah dan jiwa mereka sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memilih menyeru Abu Bakar di hari pertama risalah diturunkan. Abu Bakar merupakan sahabat beliau sejak usia muda, sebagai figur yang memiliki visi dan misi yang jauh ke depan. Nabi amat memahami bahwa Abu Bakar adalah sosok yang memiliki kedudukan positif di tengah-tengah kaum Quraisy. Abu Bakar merupakan sosok yang tepat
untuk menjadi partner dakwah dan kader dalam mengemban risalah Islam. Sahabat yang bernama asli Abdullah bin Utsman Abu Kuhafa dari Bani Taim ini memiliki segala potensi yang dibutuhkan agar menjadi pengemban dakwah dan pemegang peranan penting dalam aktivitas penyebaran risalah Islam. Ya. Dan di mana dakwah secara sirriyah ini Nabi ada yang dinamakan dengan yaitu as-sabiqul awwalun, ya. Maka dengan golongan pertama atau as-sabiqul awwalun. As-sabiqul awwalun adalah orang-orang yang pertama masuk Islam mendahului yang lainnya atau orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Yang dimaksud dengan as-sabiqul awal, ya barusan sudah dijelaskan bahwa as-sabiqul awal itu adalah orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah SAW, seperti keluarga dan para sahabat karib. Sejatinya ada 40 sahabat yang termasuk as-sabiqul awalun, ya. Setidaknya ada 40 sahabat yang menjadi as-sabiqul awalun, di mana menjadi orang-orang yang mendahului masuk Islam. Ya, di antaranya yaitu ada Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, Ummu Aiman, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, ini semua adalah keluarga-keluarga atau kerabat-kerabat Nabi terdekat yang menjadi orang yang pertama masuk Islam. Ya, gitu. Mungkin hanya pembahasan yang singkat ini yang bisa saya paparkan, yaitu tentang judul tahapan pertama perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Itu dakwah secara sirriyah, ya. Dan dakwah secara sirriyah, target untuk dakwah ini yaitu adalah untuk ke kerabat-kerabat terdekat, keluarga, sahib, karib, ya. Itu adalah target dakwah Rasulullah SAW. Kurang, saya mohon maaf, ya mungkin hanya pembahasan itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menjelaskan, ya apabila ada hal yang tidak mengerti, dan mohon maaf juga apabila ada pembahasan yang kurang dimengerti dan pembahasan yang salah. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan jika ada lebihnya, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih karena telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.